Sadulako, jurusan Farmasi kelas C angkatan 2017. saya Meliana Mulyadi, G701-17108, Dan saya Almahira, G701-17058. akan menjelaskan tentang paracetamol atau acetaminophen. Berikut penjelasannya. Berikut penjelasan mengenai aktivitas struktur kimia senyawa acetaminophen. Acetaminophen atau dengan nama lain dari paracetamol merupakan obat golongan analgetik atau pereda nyeri dan golongan antipiretik pereda demam yang merupakan metabolit fenacetin. Acetaminophen aman bagi gastrointestinal atau saluran pencernaan, namun menyebabkan hepatotoksik. Acetaminophen dengan rumus molekul C8H9NO2 memiliki kelarutan dalam air yaitu agak sukar larut. pH stabil antara 4 dan 7. Memiliki volume distribusi 0,9 liter per kilogram. pKa 9,5 pada suhu 25 derajat Celcius. Fase farmakokinetik. Absorpsi diserap dengan sempurna melalui saluran cerna yaitu duodenum melalui proses difusi pasif. Duodenum memiliki pH 4-6 sehingga acetaminophen absorpsinya stabil dalam saluran pencernaan pada pH tersebut. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi paracetamol. Selanjutnya fase distribusi. Konsentrasi tertinggi dalam plasma yaitu pada menit ke-30 dan waktu paruh plasma antara 1-3 jam. Paracetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi karena bersifat tidak terionkan. Dalam plasma, paracetamol terikat dalam protein plasma sekitar 25%. Selanjutnya, metabolisme. Paracetamol dimetabolisme di hati yang terbagi menjadi dua fase yaitu fase non-toksik dan toksik. Fase non-toksik terbagi lagi menjadi dua yaitu glukuronidasi dan sulfasi. Sedangkan fase toksik yaitu melalui enzim P450 yang akan menghasilkan NAPQI. Yang pertama, fase metabolisme fase 1. Acetaminophen di metabolisme sekitar 5-9% yang mengalami proses atau fase oksidasi oleh CYP2E1 sebagian CYP1A2 dan 3A4 yang akan menghasilkan metabolit toksik yaitu N-asetil parabenzoquinolone imin atau NAPQI. NAPQI dapat dinetralisir oleh glutation atau GSH. Jadi pada gambar ini bagian yang berwarna merah itu adalah acetaminophen yang akan mengalami proses metabolisme oleh enzim CYP2E sekitar 5-9% yang akan menghasilkan NAPQI. NAPQI apabila berlebihan dalam hati akan menyebabkan hepatotoksik nekrosis, tetapi akan dinetralisir oleh GSH sehingga NAPQI tidak menyebabkan hepatotoksik dalam hati atau toksik dalam hati. Selanjutnya, metabolisme fase 1 jalur sintesis glutasi. Jadi pada dosis terapi, NAPQI dikonjugasi oleh glutation untuk menghasilkan merkapturat dan sistein. Nah, merkapturat dan sistein ini akan dikeluarkan melalui urin sehingga tidak bersifat toksik. Pada overdosis, jumlah metabolit reaktif akan meningkat, sedangkan cadangan glutation di dalam hati akan menurun. NAPQI akan membentuk ikatan kovalen dengan protein atau asam nukleat hepatotoksit untuk menjadi nekrosis hati. Nah, pada gambar ini dapat ditampilkan bahwasanya acetaminophen melalui proses metabolismenya yang dibantu oleh sitokrom P452E1 akan menghasilkan reaktif intermediate NAPQI. Nah, apabila NAPQI ini telah banyak, maka akan dibantu proses metabolismenya lagi oleh glutation pada fase pertama untuk dihasilkan sistein dan merkapturit asid yang merupakan suatu konjugasi 5-8% sehingga akan dikeluarkan melalui urin dan tidak toksik lagi. Untuk proses selanjutnya yaitu metabolisme fase kedua, di mana paracetamol sekitar 90% akan mengalami reaksi konjugasi yang dikatalis oleh UDP glucuronidasi
glutathiol transferase atau biasa disebut dengan UGT dan sulfotransferase atau SULT yang mengubah paracetamol menjadi metabolit primer yang disebut glukuronidat dan sulfat. Nah, glukuronidat dan sulfat ini akan dikeluarkan melalui urin. Pada proses ini, 2% diekskresi utuh tanpa mengalami metabolisme. Ini merupakan gambar di mana paracetamol seperti sebelumnya yang telah dijelaskan mengalami 3 proses. Ada proses glukuronidasi, sulfasi, dan glutathion. Proses glukuronidasi dan sulfasi ini akan menghasilkan yang namanya konjugasi dan akan dieliminasi. Sedangkan glutathion ini membantu untuk pembentukan napki agar tidak toksik di dalam hati dan akhirnya dikonjugasi dan mengalami proses eliminasi. Nah, ini juga merupakan gambaran proses metabolisme acetaminophen. Acetaminophen ini nantinya akan diubah melalui proses metabolisme yang dibantu oleh sitokrom P450 di mana menghasilkan yang namanya napki yang bersifat toksik tapi dapat diminimalisir oleh glutathion untuk menghasilkan konjugatnya. Di proses lain juga ada proses sulfonidasi yang dibantu oleh UDPGA untuk menghasilkan juga konjugasi yang akan dieliminasi. Begitu penjelasannya. Nah, untuk proses ekskresi sendiri di sini sekitar 85% paracetamol akan diekskresi dalam bentuk berkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Ekskresi sendiri nanti akan melalui renal dan berlangsung dalam laju 0,16 sampai 0,2 ml per menit per kg. Nah, eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia di atas 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Untuk fase farmakodinamik paracetamol, dia bersifat sebagai analgesik, di mana analgesik ini untuk meredahkan nyeri. Paracetamol dapat menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim CHOX1 dan CHOX2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim CHOX. Pada proses ini sebenarnya paracetamol hanya fokus pada penghambatan di CHOX2, lebih banyak di penghambatan CHOX2 tapi di CHOX1 berkurang. Kemudian untuk sifatnya sebagai antipiretik atau pereda demam, paracetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Ini merupakan skema atau diagram perombakan asam arachidonat. Nah, di sini untuk paracetamol sendiri dia menghambat di CHOX1 dan CHOX2, tapi lebih ke CHOX2 penghambatannya. Untuk CHOX1 dia lebih kurang penghambatannya. Hal inilah yang dapat mengakibatkan untuk paracetamol sendiri dia aman bagi gastrointestinal pasien. Nah, Sekian video dari kami. Wassalamualaikum